Hello everyone, ketemu lagi sama Den Dimas di sini. Selamat pagi dari hari Minggu yang cerah ini, yang udah lumayan rame, jam 8 kurang. Apa kabar kalian semua? Semoga harap baik-baik aja. Aduh, rame banget jalan. Oke dulu deh. Wah, ditutup. Haha. Gue mau ucapin terima kasih yang sangat-sangat banyak. Thank you banget buat yang udah subscribe. 22 subscriber pertama gue. Thank you banget yang udah subscribe ke channel gue, yang udah sering-sering komen, yang sering-sering nge-like video gue. Thank you banget. Buat yang belum, jangan lupa untuk subscribe, karena kedepannya gue bakal upload banyak lagi video-video, men. Hari ini kita balik lagi di BMW R90 ini, si seksi satu ini. Ada. Oke, topik apa yang bakal kita bahas hari ini? Beberapa minggu yang lalu di berita tuh sempat ada kayak diskusi gitu. Sebenarnya topik lama, cuman kayak diangkat kembali gitu. Topiknya itu mengenai masuknya sepeda motor ke jalan tol. Nah, hari ini gue ingin mencoba memberikan opini gue. Dan tentunya lo bisa memberikan opini lo di komen di bawah video ini. Nah, sebenarnya perlu nggak sih motor itu masuk ke jalan tol? Nih ya, kalau misal kita breakdown perlu atau enggaknya, sebenarnya itu perlu. I mean, tol itu adalah infrastruktur kan, yang mana menyambungkan beberapa kota itu agar jaraknya menjadi lebih dekat. Setidaknya membuat waktu perjalanan itu semakin lebih cepat. Nah, pengguna motor itu sebenarnya juga punya hak yang sama seperti pengguna mobil untuk mendapatkan kenyamanan tersebut gitu loh. Nah, cuman peraturannya kayak ketentuannya apa sih motor yang harus bisa masuk tol, yang boleh masuk tol tuh yang kayak gimana? Nah, kalau gue baca-baca ya di Wikipedia, beberapa negara tuh menentukan bahwa yang penting motornya tuh di atas 50 cc. Ada juga yang menentukan kayak motornya tuh boleh masuk tol selama dia itu memiliki sekian horsepower gitu. Jadi ada yang berdasarkan engine displacement, ada juga yang berdasarkan horsepower. Nah, kalau misalkan di beberapa negara lain itu ada yang beda juga. Gue lupa ya di mana. Kayak di satu negara Asia deh, itu minimum 250 cc kalau nggak salah. Jadi emang nggak semua motor itu bisa masuk ke tol. Kayak misalnya mungkin lo berpikir kayak, emang ada motor di bawah 1 cc? Kalau di luar negeri itu ada Vespa cc cuma 50 cc. Nah, itu bahkan menggunakan tipe SIM yang berbeda gitu. Kalau di Indonesia kan semua SIM motor tuh sama gitu, ya satu SIM doang gitu. Kalau di luar negeri itu enggak. Kenapa berbeda? Karena itu membutuhkan keterampilan yang berbeda. Oke, balik lagi ke poin gue di awal. Poin gue sebelumnya, ini lampu merahnya mati, man. Kenapa? Udah lampu merahnya mati gak sih? Gue bingung. Nah, kenapa ada ketentuan-ketentuan seperti itu? Nah, alasan pertama kenapa ada ketentuan kayak, kenapa sih motor itu harus minimum berapa horsepower atau harus berapa cc? Itu untuk keamanan, men. Nah, lo bayangin ya, tol ini kayak lampunya mati deh. Tol itu tuh tempat yang berbahaya, men. Tol itu adalah tempat yang berbahaya. Aduh, kita coba lewat dulu ya.
tol itu adalah tempat yang berbahaya. Kenapa? Lu bayangin mobil-mobil yang ada di tol itu tuh kecepatannya bisa 100 lebih, men. Oke lah, walaupun sebenarnya masih ngomong kecepatan di Indonesia tuh hanya 100 ya kira-kira. Tapi kayak banyak banget lah yang pasti pernah ngebut di tol kan. Lo bayangin, men, kalau lo lagi naik motor ya, lo lagi naik motor nih, terus tiba-tiba lo disalip mobil kecepatannya 120, 150. Lo pernah ngerasain gak sih betapa kencangnya angin dari samping mobil tersebut? Itu tuh pasti akan kayak goyang gitu, men. Dan itu tuh bahaya. Nah, lo bayangin kalau misalkan motor lo itu cuman bisa mentok kecepatan 120 gitu. Terus lo bayangin lo bakal disalip sama mobil-mobil lainnya kecepatannya lebih tinggi. Dan itu tuh bahaya. Dan di tol itu apa ya, banyak banget gitu loh yang ngebut. Jadi sebenarnya kalau ditanya perlu atau enggak, perlu. Cuman pertanyaan terbesarnya sebenarnya adalah apakah aman atau tidak gitu loh motor itu masuk tol. Mungkin kalau bagi orang-orang yang naik motor 250 cc mungkin sebenarnya agak lebih aman karena mereka bisa maintain kecepatan 100 km per jam. Itu lebih baik gitu loh. Walaupun sebenarnya motor bebek itu bisa juga ya lari 100. Cuman emang proporsi bodinya lebih kokoh yang kira-kira cc-nya emang agak lebih besar gitu loh. Gue yakin motor 100 cc, motor 150 cc itu bisa nyampe kecepatan 100 tuh bisa gitu loh. Kalau nyampe sih semua bisa, cuman pertanyaan berikutnya juga adalah lo bisa nggak maintain kecepatan segitu gitu loh. Karena kalau enggak itu akan bahaya, men. Kayak lo akan kelempar sana sini gara-gara disalip mobil yang kenceng-kenceng yang lainnya gitu. Nah, kemudian poin berikutnya pasti dalam keamanan ya. Apakah mobil itu bisa motor itu bisa maintain kecepatan segitu terus dan kesalip mobil dan kena anginnya dan sebagainya. Poin berikutnya itu adalah bagaimana teraturnya kita sebagai pengendara motor gitu loh. Nah, ini kayak si om gini nih, ini muter balik nih, lalu nggak boleh kan? Nah, model gitulah. Di tol itu butuh butuh ketertiban yang levelnya itu lebih tinggi daripada jalan raya karena lebih berbahaya daripada di jalan gitu loh. Nah, gue yakin pasti lo semua pasti udah lebih lebih tertib lah berkendara di jalan raya. Cuman masih banyak di sana teman-teman kita yang lainnya yang perlu kita ingetin. Itu kalau berkendara motor itu kurang tertib gitu loh. Nah, yang kayak gitu tuh kan menurut lo apa nggak bahaya kalau misalkan ada di jalan tol gitu, yang nyalip kiri kanan, terus kemudian ada yang nggak pakai helm lah, perlengkapan bajunya pun nggak lengkap gitu loh. Bahayanya kalau misalkan mendadak kecelakaan atau misalkan bannya pecah gitu, itu kan bahaya banget kan. Jadi sebenarnya concernnya itu bukannya tebang pilih gitu sih antara mobil atau motor yang boleh masuk tol, tapi sebenarnya tuh lebih ke arah keamanan sih. Kalau menurut gue aman gak sih sebenarnya motor tuh dimasukin ke tol gitu loh. Jadi satu, bukan cuman nggak aman buat pengendara motor itu sendiri, tapi nggak aman untuk pengendara motor yang lainnya gitu loh. Solusinya memang kemudian bisa diciptakan jalan tol yang terpisah antara untuk motor dan untuk mobil. Seperti contoh di gue lupa men namanya, Suramadu. Nah, Suramadu tuh jembatan yang panjang itu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Itu kan juga sebenarnya bisa disebut sebagai jalan tol tuh, jalan tol lah ya, karena lo bayar masuk ke jalan tersebut. Di situ pun motor juga boleh masuk tol, tapi kita lihat itu dipisah, men. Tol itu masuk jalan sendiri, motor itu masuk jalan tol sendiri sebelah kiri, dan mobil itu masuk jalan tol sendiri sebelah kanan. Kenapa begitu? Balik lagi biar aman gitu. Dan apalagi di jalan tol Suramadu itu anginnya tuh bisa kencang dari kiri atau dari kanan sebelah jembatannya. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana, mas bro yang ganteng ini?
apakah menurut lo sebenarnya itu motor itu haruskah di Indonesia sekarang nih, dalam keadaan sekarang ya, haruskah masuk tol? Ya misalnya kayak gue bilang tadi, kayak misalnya di Jalan Pantura deh, mungkin yang pernah naik motor di Pantura atau yang pernah naik mobil di Pantura mungkin ngerti lah maksud gue. Rasa nggak amannya gitu loh, dengan banyaknya motor yang berkeliaran gitu loh, di jalanan yang dimana banyak banget mobil-mobil yang berkecepatan tinggi gitu loh. Sebenarnya itu tinggal masalah law enforcement aja sih, apakah bisa dibentuk pengendara-pengendara yang aman berkendara di jalan raya. Kalau menurut gue gitu sih. Motor tuh boleh sebenarnya masuk tol, cuman emang harus ada prasyarat tertentu dulu sih yang harus kita pikirkan, dan poin utama dan poin pertama itu adalah keamanan, karena keamanan itu yang paling penting, men. Kalau menurut lo gimana teman-teman semua? Let me know what you think di komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Den Dimas ini, karena gue bakal upload lebih banyak lagi video-video lainnya. Sekali lagi thank you banget untuk 20-an subscriber pertama gue. Gue senengnya bukan main, men. Thank you guys, and I'll see you in the next video, man. Cheers bro, stay safe, bye bye.